Semua roh, semua makhluk itu berasal dari Tuhan. Berarti kalimat itu atas izin Tuhan dia kasih roh jahat ke Saul ya. Termasuk roh dusta. Waktu di siapa tuh? Nabi Mika itu ya. Laut itu air asin bertemu dengan air tawar itu tidak bercampur gitu ya di dalam teks di Al-Qur'an bahasa aslinya, itu menurut yang pernah saya dengar di penjelasan dari Christian Prince. Iya, saya hanya ada satu pertanyaan soal roh jahat dari Tuhan, Pak Paul. Saya masih bingung. 1 Samuel 16 ayat 14 dan 15. Itu maksudnya roh jahat dari Tuhan. Maksudnya gimana, Pak Paul? Semua roh, semua makhluk itu berasal dari Tuhan. Jadi tidak ada yang tidak dari Tuhan. Ya. Dan roh-roh itu juga berasal dari Tuhan. Yang roh jahat yang dari Tuhan. Termasuk roh dusta. Waktu di siapa tuh? Nabi Mika itu ya. Ada roh dusta untuk bukan Nabi Mika sebentar. Ya, roh dusta itu yang turun ke atas para nabi untuk bernubuat supaya dibujuk untuk perang, Raja Israel dibujuk untuk perang, begitu. Nah, itu semua roh itu berasal dari Tuhan. Mau yang baik, mau yang jahat itu dari Tuhan. Karena Tuhan itu penguasa semuanya kan. Tidak ada roh jahat bisa ngerjain manusia kalau tidak izin Tuhan dulu. Nah, ingat Ayub. Nah, dari Tuhan, semua harus dari Tuhan. Tanpa izin Tuhan nggak bisa. Berarti kalimat itu atas izin Tuhan dia kasih roh jahat ke Saul ya. Atas izin Tuhan, betul. Ya, berarti peran si jahat, roh iblis tetap atas izin Tuhan ya. Kalau Tuhan tidak izinkan ya tidak akan. Tidak bisa. Ya, siap. Nggak bisa. Oke. Ada batas-batasnya mereka, batas-batas wilayah mereka yang harus dipatuhi. Ya. Gitu. Nah, yang kedua Pak Paul, saya hampir lupa. Mohon dijelaskan juga biar mungkin teman-teman kita dengar bahwa kita ini ya teori si Darwin kali ya, bahwa kita spesies Homo sapiens lah, kita dari kera lah, mungkin bisa ada pencerahan sedikit Pak Paul. Iya, Darwin itu tidak pernah mengatakan manusia berasal dari kera ya. Tapi semua spesies itu kemungkinan berasal dari nenek moyang yang sama. Dari mana? Dari debu tanah kan? Ya. Dari asam amino kan? Dan asam amino itu kan kemudian berevolusi kan, tadi dari makhluk bersel satu, kemudian dari makhluk bersel majemuk, yang dari air, yang jadi aves, yang jadi reptil, mendarat kan. Dan pertama yang kali disebut yang paling pintar tadi kan ular adalah binatang yang paling cerdik. Dan dulu ular itu punya kaki. Itu seperti itu. Tapi tidak pernah disebutkan manusia berasal dari kera. Darwin nggak pernah bilang begitu. Itu adalah anggapan yang salah bahwa manusia berasal dari kera. Itu anggapan yang salah. Nggak pernah ya Darwin bilang begitu. Darwin berkata semua spesies kemungkinan berasal dari asal yang sama. Dari mana ya? Dari asam amino. Dari debu tanah ya. Iya. Dan masing-masing berevolusi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Apakah saya setuju dengan evolusi Darwin? Kalau cuma sebatas teori ya bisa saja. Tapi kalau bilang itu hukum pasti begitu, saya nggak setuju. Tapi secara teoritis itu bisa saja begitu, ya kan? Nah, kan teori bukan hukum. Gitu ya. Oke, terima kasih Pak Paul. Oke, nih lanjut lagi nih, ada Pak siapa tadi? Pak Tambunan. Pak Erwan ada tadi? Pak Erwan? Kalau nggak ada Pak Tambunan. Pak Erwan. Ada silakan. Pak. Sekalian sambung ya Pak Tambunan sama Warren sekalian nih. Sekalian beberapa orang. Silakan. Ya. Saya Pak ya. Erwan ya Pak. Ya. Ya, malam Pak Paul. Selamat malam. Pak Paul, saya pertama mau menanggapin sedikit dari yang tadi penanya Muslim ya mengenai Pak Max itu bahwa laut itu air asin bertemu dengan air tawar itu tidak bercampur gitu ya di dalam Al-Qur'an, misalnya di muara sungai gitu ya. Itu saya pernah mendengar juga tanggapan dari Christian Prince ya bahwa ayat itu tidak sesuai dengan bahasa aslinya di Al-Qur'annya dalam bahasa Arabnya. Kalau nggak salah di situ Christian Prince menjelaskan bahwa di dalam bahasa Arabnya itu
ada suatu dataran yang memisahkan antara air tawar sama air laut itu. Jadi bukan bertemu seperti air asin dan air tawar itu yang tidak dapat menyatu. Jadi tidak sesuai dengan apa tuh yang teks di Al-Qur'an bahasa aslinya, itu menurut yang pernah saya dengar di penjelasan dari Christian Prince. Berikut saya mau nanya Pak Paul. Kan manusia itu ada jiwa dan rohnya ya gitu Pak Paul. Nanti kan yang dihakimi jiwanya. Nah yang saya mau tanya, iblis itu nanti yang dihakimi rohnya atau dia punya jiwa juga gitu? Semua roh berasal dari Allah gitu ya. Apakah iblis juga nanti dihakimi jiwanya atau rohnya juga dihakimi atau bagaimana gitu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua yang saya mau tanya ya, kan pada saat Yesus mati di kayu salib tuh ya, semua sebelum yang meninggal sebelum Yesus yang percaya Tuhan itu kan menunggu untuk dibebaskan di Hades oleh Tuhan Yesus ya. Yang saya tanyakan, sebelum Yesus mati kan Nabi Musa, Elia pernah bertemu dalam satu penglihatan dengan Yesus. Juga Abraham ya dengan kisahnya dengan Lazarus itu. Apakah mereka itu sudah dibebaskan atau itu hanya metafora atau bagaimana Pak Paul? Sedangkan kan mereka sebenarnya masih ada di Hades gitu kan. Nah itu aja Pak Paul, ada 2 pertanyaan tadi. Terima kasih Pak Paul. Ya, jadi kalau iblis itu ya roh, gitu kan. Nah itu roh, itu kan roh yang memutuskan untuk memberontak, memisahkan diri dari Elohim, ya kan. Nah kedua, jiwa itu adalah hasil pertemuan roh dengan daging, maka jadilah dia jiwa. Ketika roh itu menghidupkan daging, maka jiwa itulah nanti yang bertanggung jawab atas daging itu. Dan jiwa itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Nah, jiwanya manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Karena manusialah yang diberi tanggung jawab atas bumi ini kan. Makanya diminta pertanggungjawaban adalah manusia, bukan binatang. Binatang nggak dihakimi. Karena binatang nggak diberi hukum dan tidak diberi pertanggungjawaban. Kuasailah bumi dan taklukkan. Yang diberikan manusia, manusia yang diadili. Nah kalau iblis roh itu jelas yang dimasukkan ke neraka, itu nggak diadili lagi. Iblis itu nggak diadili, langsung dimasukin. Nggak diadili kan sudah awal, dari awal dia sudah memberontak dan dia sudah tahu kebenaran, dia sudah melihat. Kalau manusia kan harus dengan iman, makanya dia diadili dulu, gitu ya. Karena dengan iman manusia, gitu bedanya. Nah yang kedua, tadi apa yang kedua tadi? Saya blank tadi. Hades sebelum ya, pembebasan. Elia kan nggak mati. Elia kan tidak mengalami kematian. Satu. Tetapi bisa juga itu adalah perjumpaan di dalam roh jiwa nih. Ya kan, karena jiwanya itu kan bisa. Yesus bisa nggak? Bisa banget. Ya kan, tetapi kalau kita melihat perjumpaan Yesus dengan Elia dan Musa ya, kalau nggak salah itu ya, yang di gunung itu Musa, ya. Di Gunung Tabor dan Musa. Bisa juga itu perjumpaan dalam jiwa, karena Yesus kan berkuasa untuk itu, anak manusia itu kan. Dia punya kuasa untuk melihat itu. Nah, pertanyaannya mengapa ketemunya nggak setan-setan ya? Setan-setan itu dalam bentuk manusia, dalam hidupnya manusia, terus dihardik sama Tuhan Yesus. Tapi setan itu ada di dalamnya manusianya. Bukan Yesus terus ketemu sama setan-setan begitu. Cuma sekali si penggoda itu kan. Nah, cuma sekali-kalinya tuh, tapi nggak pernah lagi. Nah, yang kedua, waktu ketemu Abraham sama Lazarus, itu kan mereka ada di Hades dalam satu penglihatan. Jadi Yesus kasih tahu satu. Kalau bilang metafora bisa, tetapi Yesus kan kalau bikin metafora berarti ada metafora itu kan, kejadian itu bahwa si Lazarus sama si Abraham itu sudah ada di paradiso setelah Yesus bangkit dari kematian, ya kan? Itu kan lagi cerita kan, sebuah cerita. Jadi bukan sebuah cerita ada kejadian. Jadi ada sebuah cerita. Kejadian ada nggak ada, tetapi kapan itu? Ya nggak dibilang kapannya, pokoknya itu ada sebuah cerita. Bukan lagi ada kejadian kemudian ditulis di situ, tapi adalah cerita di dalam cerita. Gitu loh. Nangkep ya? Iya Pak. Yang saya masih penasaran itu Pak, itu yang iblis itu yang jadi yang dihukum rohnya Pak ya? Ya kan roh jahat. Iblis kan nggak punya daging kan. Dia pinjam dagingnya orang kan. Dia merasuk ke orang kan.
dia pinjam orang, dirasuk. Karena dia sendiri nggak punya daging, sehingga dia nggak punya jiwa, maka roh itulah yang dimasukkan. Kalau Gitu. manusia jiwanya gitu Pak ya? Jiwanya, karena rohnya kan kembali kepada Bapa. Rohnya kan hanya menghidupkan manusia saja. Baik. Jiwanya Oke, yang Pak. dihakimi. Itu ya. Ya, makasih Oke, Pak Paul. Pak Tambunan. Haleluya. Terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa. Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.